Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah berjamaah kepada Allah. Setelah kita tunaikan salat maghrib dengan berjamaah dan lanjutkan daripada kajian kita, teruskan 2 minggu yang lalu pada ayat 113 sekarang, surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Walitaswa ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati wal yardaw wal yaqtarifu ma hum muqtarifun. Walitaswa ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah, agar memperhatikan kepadanya cenderung hatinya orang-orang yang mereka tidak beriman kepada akhirat. Wal yardahu, dan agar supaya mereka suka ridho kepadanya. Wal yaqtarifu, dan agar supaya mereka berbuat mahum muqtarifun, apa yang mereka buat-buat. Ini ayat sebelumnya menerangkan di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di mana setiap nabi-nabi itu senantiasa dijadikan oleh Allah dan musuh-musuhnya di kalangan setan, baik berupa manusia ataupun di kalangan jin. Ini menerangkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada Adam alaihissalam, ya, Allah telah menyatakan wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adun. Allah firmankan, sebagian kalian nanti dan sebagian yang lain akan menjadi musuh, ya. Artinya apa? Di dunia ini memang akan senantiasa ada dua kubu yang berbeda. Yang satunya al-haq, satunya al-batil. Dan kita harus berpihak sesuatu di antara dua hal ini. Tidak pilih tengah-tengah. Setiap orang harus berpihak. Apakah menjadi al-haq ataukah menjadi al-batil? Jadi jelas, ya. Dan Allah mengatakan hal itu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian itu nanti akan menjadi musuh satu sebagian yang lainnya. Kalau orang menjadi al-haq, pasti akan menjadi musuhnya orang al-batil. Kalau orang dalam berpihak dalam al-batil, ya pasti akan bermusuhan dengan al-haq. Karena ini harus bersatu. Masya Allah. Di setiap nabi datang di tengah-tengah umat, pasti ada tantangan, pasti ada perlawanan. Nggak ada seorang nabi datang di tengah umat sambut dengan gembira, gitu ya, tangan terbuka, sorak-sorai. Nggak ada seperti itu, ya. Kecuali setiap nabi-nabi itu menghadapi suatu tantangan, ya. Inilah menjadi satu ujian dan cobaan. Hidup itu memang seperti itu, gitu ya. Orang hidup nggak lama, maka pertemuan bersama-sama. Hidup ini memang tidak lama, gitu ya. Yang sakit juga nggak bisa bertahan lama. Yang sehat juga bisa berlama-lama. Yang miskin juga tidak bisa bertahan lama. Yang kaya pun juga tidak bisa berlama-lama. Semua akan semua pasti akan berakhir di dunia ini. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar Allah memberikan waktu sejenak di dunia ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya sekedar akan menguji daripada manusia ini siapa yang terbaik daripada amal perbuatannya. Itu aja sebetulnya.
Jadi orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, orang yang taat, bahkan di kalangan orang-orang suci dari para nabi, para anbiya, sudah banyak juga yang telah banyak juga sudah semua kembali kepada Allah setelah meninggal dunia. Ya. Begitu pun orang-orang buruk, orang-orang jahat, maka juga mereka sudah banyak yang mati juga. Bagaimana Namrud dengan kebesaran kekuasaannya sekarang sudah tidak ada. Bagaimana Fir'aun dengan kesombongan kekuasaannya begitu besar daripada kekuasaan itu, ternyata sudah tinggal cerita. Lihat bagaimana sejarah besarnya Persia yang katanya separuh dunia dikuasai, bagaimana besarnya Romawi, gitu ya. Sampailah ke tempat negeri kita ini. Bagaimana dulu Majapahit sampai Malaka, ya. Dengan rajanya yang terkenal Brawijaya, patih yang terkenal dengan nama Gajah Mada. Sekarang tinggal cerita saja, gitu ya. Sholat tidak pernah ada di dunia ini, tidak selesai dengan cerita saja. Sampailah ke tempat daripada negeri merdeka. Pak Karno sudah ada, gitu. Katanya kalau berpidato bisa memukau daripada semua masyarakat. Sekarang sudah tidak ada. Pak Harto yang begitu tegasnya sekarang sudah tidak ada. Gus Dur juga sudah ada. Nanti akan menyusul berikutnya. Siapa Pak Gus Dur? Berikutnya nanti. Jadi itu. Enggak Pak. Enggak lama itu. Masya Allah. Maka siapa yang menuju jalan yang lurus mengikuti orang-orang yang soleh zaman dahulu, beruntunglah selama-lamanya. Tapi bagi siapa yang mengikuti jalan yang bengkok, gitu ya, maka alangkah ruginya nanti selama-lamanya. Maka nanti ketika berjalan melewati satu lautan di pinggir laut, ya, di pinggir laut, berjalan bersama sahabatnya, maka nanti masukkan jarinya ke satu air laut itu, kemudian diangkat. Nabi panggil sahabat-sahabatku, berapa banyak kira air yang menempel pada ujung jariku ini? Kan paling nggak disuruh tetes saja Pak gitu Pak, ya kan? Disuruh tetes. Inilah daripada gambaran dunia ini. Hanya setetes dibandingkan daripada lautan yang begitu luasnya, samudra air yang begitu banyaknya. Ini gambaran pada akhirat. Nah sedikit inilah yang diperbutkan banyak orang saat sekarang ini. Ya. Maka orang-orang yang tidak ada iman dalam hatinya, maka dengan berbagai macam cara menghalalkan dengan segala cara bagaimana untuk mendapatkan hal itu. Ya. Karena masih sedikit dunia ini. Maka orang-orang beriman harus yakin semua sudah diatur oleh Allah. Gitu ya. Semua sudah ada bagiannya masing-masing, ada garisnya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah diatur oleh Allah. Ada jaminannya, ada rezekinya. Gitu ya. Ini sedikitnya sebentarnya daripada dunia, gitu ya. Masya Allah. Maka nabi-nabi dihantar ke tengah umat untuk mengajak manusia ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah, mengajak manusia selamat dunia akhirat, ya. Tapi senantiasa dihalang-halangi, dihadang daripada setan yang seperti musuhnya, baik di kalangan manusia ataupun jin. Dan bahkan mereka akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya dengan satu kata-kata yang bohong dan menipu. Untuk apa itu? Wanita suruh ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Agar orang-orang yang mereka tidak ada iman terhadap akhirat
maka cenderung daripada bisikan itu, ya, agar terpengaruh daripada bisikan itu kepada diri mereka. Masya Allah, yang berbagai macam-macam yang yang dibuat-buat sekarang ini, Pak, gitu ya, atau mempengaruhi daripada masyarakat, gitu, daripada manusia ini, dan berbagai macam cara. Waliyar jauh dan agar supaya dia suka senang, ya, dengan tipuan-tipuan itu. Waliyar karifuma hum muktanifun, bahkan bagaimana juga mereka ini mau berbuat daripada apa sebagaimana yang mereka berbuat juga, berupa dosa, berbuat maksiat dan berbagai macam. Masya Allah. Di dunia ini semakin lama, gitu ya, semakin jauh daripada keaslian agama ini, semakin banyak ditinggalkan oleh amal-amal agama ini lah, semakin daripada banyaknya malapetaka, gitu ya. Masya Allah. Ulama-ulama telah banyak diambil oleh Allah, gitu ya. Beruntun dari ulama-ulama beruntung untuk meninggalnya sekarang ini, gitu ya. Bahkan dari mulai tanggal 1 Januari sampai sekarang ini Pak Jamil belum habis, udah ratusan daripada ulama-ulama yang meninggal. Jadi kayak nggak sewajarnya gitu, ya, meninggal begitu beruntun. Masya Allah. Ada ulama-ulama ini penerang daripada alam. Maka apabila alam sudah nggak ada penerangannya, Pak, artinya apa? Menjadi gelaplah alam ini, sehingga orang itu tidak ngerti bagaimana harus berjalan. Ya, lampu ini mati, Pak, gitu ya, satu. Lama-lama kan jadi redup, gitu ya, jelas terang. Masya Allah. Maka Nabi sampaikan ketika Jibril memberitahukan kepada Nabi bahwa nanti akan terjadi suatu fitnah, yang ujian cobaan yang berat kepada umat ini, maka Nabi bertanya, apa jalan keluarnya ya Jibril? Itu Al-Quran. Bukan kuat-kuat betul-betul itu Al-Quran, ya, agama bukan kuat-kuat betul-betul, ya. Maka suatu doa, ya, ketika orang itu mau tidur itu, ya, Bismika Rabbi wadatu jambi wabika arfa'uh wa in amsakta nafsi farhamha. Ada satu doa kalau dibaca mau tidur, Pak, kalau malam nanti kok seandainya diwafatkan oleh Allah, maka insya Allah doa-doanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Jadi Bismika Rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku, wadatu dambi, kuletakkan di dalam bumbu ini, ya, wabik arfa'u, dan dengan mulah ya Allah aku nanti akan bangkit lagi bila masih ada umur, kan, ya. Semua itu hanya karena Allah. Orang bisa tidur juga karena Allah, orang bisa bangun lagi juga karena Allah, ya. Fa amsakta nafsi farhamha, ya Allah, jika engkau ini ambil malam nanti begitu, maka rahmatilah ya Allah. Masya Allah. Jadi orang beriman itu senantiasa memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dalam doa itu, setelah Allah nasalluka salamatan fiti mu'afiyatan min jasad wal jannah ilmi bukan firsi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut, ya, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa faidal hisab. Jadi ini penting untuk berharap Allah, ya. Kita bayangkan kalau kita itu mati, ya, Masya Allah, dimandikan,
dikafankan, disolatkan, dan dibawalah daripada diri kita nanti ke tempat penguburan itu kita sadar, kita ngerti betul, ya, nyawa kita ini masih hidup, nyawa kita ini, yang terpisah ini kan jasadnya ini, gitu ya, meninggalkan perpisahan daripada roh dan jasad, itu namanya maut, kematian kan gitu. Tapi rohnya sendiri tidak mati gitu, ya, cuma dipisahkan daripada tempat tinggalnya, namanya maut. Rohnya nggak mati, maka sadar betul ketika seorang itu dimandikan dalam kesendirian, disolatkan dalam kesendirian, diusung tempat kuburnya, masuk dalam surga, ya, tempat yang sempit, yang gelap, ditutup dengan papan dan diburuk dengan tanah. Masya Allah, ya, tidak lama setelah itu maka ditinggalkanlah oleh orang-orang yang mengantarkannya itu. Dua malaikat datang mendudukkan saat itu, Pak. Masya Allah. Makanya kan suatu perkara yang besar. Man rabbuka wa man nabiyuka. Ya, dua pertanyaan yang berat, ya. Itu semua Pak, kalau bukan karena rahmatnya Allah, mana ada kita mampu untuk memberikan jawaban itu. Ya, makanya yang kita minta warahmatan indal maut. Fa'in amsakta nafsi farhamha ya Allah. Jikalau engkau mengambil daripada diriku ya Allah, maka rahmatilah. Diberikanlah daripada kemudahan, ya, ketika memberikan jawaban itu. Ini jawaban daripada pertanyaanmu, karena itu kan bahasa Arab biasa, tapi ini bahasa iman, gitu ya. Bahasa iman menaikkan dua hal, perkara iman dan amal sebetulnya. Dan iman itu saja dengan apa? La ilaha illallah. Dan amal juga dengan Muhammadur Rasulullah. Ini cuma dua hal ini. Dan semuanya hanya semata-mata karena rahmatnya Allah. Karena itu rahmatan indal maut. Dengan rahmat ketika kematian kita dimudahkan dalam kalimat la ilaha illallah. Itu rahmatan indal maut. Yang namanya husnul khatimah. Jadi itu. Kalau memberikan jawaban dengan benar, Masya Allah, maka seketika itu bagaimana Allah menjalankan daripada hukumnya, kudratnya, bukan sunatullah lagi, tapi yang berlaku ketika orang itu sudah masuk ke dalam alam akhirat. Nah, maksudnya dimulai pada alam barzakh, alam kematian ini, ya. Maka yang berlaku adalah apa? Kudratullah. Kalau saya memberikan jawaban, ya, dengan benar, maka kudratullah berjalan saat itu, maka tempat yang sempit, tempat yang gelap itu, maka dengan kudratnya Allah, dengan kun fayakunnya Allah, maka menjadi luas, seluas mata memandang. Kita bisa membayangkan itu, ya. Tempat yang tadinya gelap gulita itu, maka seketika itu dengan kun fayakunnya Allah, maka menjadi terang. Menjadikan ibadah Allah min riyadil jannah. Maka tempat yang tadi mengerikan, menakutkan itu sudah menjadi taman di antara taman-taman surga. Masya Allah. Ya. Dan Allah tampakkan ibadah surga itu kepadanya. Ya. Tampakkan oleh Allah kepada kita nanti. Bagaimana indahnya, bagaimana moleknya, bagaimana cantiknya surga itu, sehingga kita akan memohon kepada Allah, aqimis shalah, ya Allah, segerakan daripada kiamat, segerakan daripada kiamat. Jadi kenapa? Karena melihat indahnya surga. Maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan daripada orang itu, dan nanti itu dikatakan kanom bil arus. Maka tidurlah kamu sebagai tidurnya pengantin baru. Jadi tidak lama tidur itu rasanya, ya. Maka ditidurkan oleh Allah dengan bermimpi saat itu. Maka dalam mimpinya itu sebagaimana orang bermain-main di taman yang sangat indah,
menawan bunga berbunga dengan bidadari saat itu, ya lari-lari lah dia, namanya juga bercanda, mungkin tertarik kepada kalungnya ini mutiara indah, maka jatuh, ya tertarik, jadi talinya ini putus itu. Nah, ambillah daripada mutiara-mutiara itu, maka dengan gembira, dengan bercanda, maka diambil satu persatu gitu ya. Nah, maka belum sampai habis daripada mutiara yang diambil itu, maka telah datanglah hari kiamat. Begitu rasanya cepatnya masa waktu bagi orang-orang yang beriman di alam barzah itu, nampak sejenak saja tidur bermimpi, tiba-tiba sudah datang hari kiamat. Padahal Pak, mungkin bisa ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan sampai 1.000 tahun, gitu ya. Menghabiskan sudah 1.500 tahun, 1.400 tahun lebihnya. Jadi, Masya Allah, ini orang yang mendapat rahmatnya Allah. Orang yang mendapat rahmatnya Allah, Masya Allah, tempatnya gelap sempit. Semakin hari sempitkan, semakin hari digelapkan, gitu ya. Maka tampakkanlah Allah bagaimana neraka yang mengerikan itu terlihat olehnya. Maka mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah janganlah kiamat dibangkitkan, janganlah kiamat dibangkitkan. Ya, Masya Allah. Sudah cukuplah daripada siksa mereka dalam kubur itu. Mereka tidak mau kiranya mendapatkan yang lebih berat daripada itu. Inilah daripada dua gulungan, ya, yang pasti akan semua mengalaminya. Maka berada di mana kira-kira kita ini? Ya, maka kita harus memilih daripada satu kubu itu, apa al-haq, ya, yang telah dirintis oleh para nabi, ataukah mengikuti daripada golongan daripada yang batil yang dipimpin oleh iblis dan syaitan. Jadi sekarang jelas, tidak ini punya prinsip. Jadi melihat keadaan, suasana mereka yang berbagai macam-macam lah tingkah lakunya, toh semua juga akan berakhir dengan kematian. Jadi, nah setelah itulah baru Allah akan menyempurkan daripada balasannya. Masya Allah. Maka betul kalau Allah menyatakan bahkan pesan kan dulu mencoba, ya. Dan manusia itu benar-benar boleh mencari. Kalau direnungkan dalam satu kisah daripada diciptakannya Adam alaihissalam, kan diulang-ulang cerita itu. Di Al-Baqarah ada, di Surat Al-Baqarah ada, ya, yang diceritakan dalam oleh Allah supaya kita mengambil pelajaran berharga itu. Ketika iblis menolak daripada perintah Allah tujuh pada Adam, sementara semua malaikat mereka taat patuh kepada Allah untuk bersujud, ya. Iblis kan nggak mau. Akhirnya apa? Karena dia menentang, maka dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada surga dan nanti akan diancam menjadi ahli neraka. Tapi iblis menerima itu, gitu ya. Iblis menerima itu dan mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan masa waktu hidup yang panjang sampai hari kiamat. Jadi itu. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis, gitu ya. Berikanlah tangguh padaku ya Allah sampai hari nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Masya Allah. Maka Allah menjawab, ya kamu termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Artinya apa? Iblis itu Pak menikmati dunia itu cukuplah lama. Untuk bersenang-senang di dunia ini cukuplah lama. Itulah. Walaupun selama-lamanya di dunia dibandingkan akhirat nggak ada apa-apanya sebetulnya, betul ya. Tetapi mendingan ya. Dibandingkan daripada manusia yang aneh itu, yang bodoh itu,
Manusia cuma diberikan masa waktu sekarang ini, Pak, katakanlah 60-70 tahun. Jadi ya, rela dia mengorbankan kenikmatan akhirat yang panjang selama-lamanya demi kenikmatan dunia sebentar. Ini artinya kalau dibandingkan matematika dengan iblis loh. Kan iblis ini cukuplah lumayan panjang lama menikmati dunia ini, bersenang-senang, bergembira, berbuat apa saja. Gitu ya. Cukuplah lama. Sementara masukkan sebentar, gitu ya. Jadi kalau dia seperti itu, jadi iblis itu jauh lebih pintar dibanding manusia, gitu ya. Jadi manusia itu betul-betul bodoh, betul-betul. Kalau tidak, ambil jalan yang benar. Jadi benar kata Nabi itu, orang cerdas, pintar, bijak itu adalah orang yang mandana nafsahu wa amila lima badal. Orang yang cerdas betul-betul itulah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, hasad syahwatnya demi untuk beramal setelah kematian. Ya, untuk beramal untuk mempersiapkan ibadah kehidupan setelah kematian. Dan orang yang bodoh, ya orang yang bodoh bukan orang yang sekolah, ya, bukan orang yang tidak tamat sarjana, tidak. Yang bodoh itu siapa? Manittaba hawahu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, hasad syahwatnya, wa tamanna ala rahmatillah, dan berharap berangan-angan mendapatkan rahmatnya Allah. Gitu. Mana bisa? Gitu ya. Orang tidak amal, tidak taat, tidak ibadah, tapi harapannya nanti masuk surga. Tidak. Itu kayak khayalan orang-orang yang sering kita dengar gitu ya, bagaimana muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, gak enak, ya. Masya Allah. Namanya khayalan, Pak. Namanya wataman, jadi berkhayal, berangan-angan, ya. Tidak amal, tidak ibadah, tidak mau taat, tapi angan-angannya nanti bisa ke surga gitu. Masya Allah. Ini yang dibisikkan oleh kelompok mereka ini, agar hatinya orang-orang yang tidak yakin pada akhirat ini bisa untuk terpedaya, ya, sehingga senang dengannya dan bahkan bisa berbuat sesuatu apa yang juga mereka buat. Jadi ikut-ikutan. Masya Allah, ya. Di zaman akhir, Pak, Masya Allah, zaman akhir betul-betul. Ini hujan juban luar biasa yang pegang waktu itu agama ini, ya. Jadi itu. Maka benar, semakin akhir daripada zaman ini, maka alam ini semakin mengalami keadaan berbagai macam-macam. Jadi alam ini sebetulnya ditunjukkan oleh Allah kepada manusia ketika manusia itu tunduk kepada Allah. Jadinya begitu. Ketika manusia tidak tunduk kepada Allah, maka alam ini pun akhirnya ya begitu lah. Batuk-batuk, ya. Kalau dikit banjir ya, Masya Allah. Guncang-guncang. Dulu ketika Nabi terjadi di Madinah itu gempa sedikit, maka kata Nabi, bumi belum saatnya kamu bergoyang, belum saatnya. Langsung diam, Pak, gitu ya. Di zaman Umar bin Khattab terjadi juga itu gempa, maka Umar bin Khattab gedukkan kakinya. Tadinya depan Nabi bilang, bumi, ya, belum saatnya, pakai tangan. Maka saat itu zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu ada guncang, ya, maka geduk kakinya, bumi diamlah kamu. Apa kamu belum berbuat adil pada ini? Maka diam saat itu, Pak, nggak terjadi, ya. Maka sampai nanti di negeri Mekah Madinah ini mulai ada gempa, Pak. Oh, ini berarti tanda mulailah alam ini nggak tahu nanti bagaimana. Masya Allah.
ini sampai tidak bisa lagi orang berumroh lagi, gitu ya. Nah, artinya apa? Semakin sedikitnya daripada orang yang tawaf ini, Pak, gitu ya. Ini kan sesuatu kekuatan maghrib yang kuat, gitu ya. Dengan kalau putaran itu kuat, gitu ya, otomatis kalau banyak, gitu ya, otomatis kan energi kan besar, gitu ya. Maka kan menguatkan daripada jagat ini, gitu ya. Tapi ketika energinya kecil, Pak, sedikit begini muternya tuh, ya makanya dapat yang dihasilkan juga cuma kecil, ya, masya Allah. Nah kalau pesawat, Pak, ini Hanifah tahu betul. Nah kalau ini muternya pelan, Pak, ini bagaimana bisa ngangkat kira-kira itu, gitu ya. Ini bisa ngangkat daripada pesawat yang besar itu, ini harus gede daripada muternya, kan begitu. Nah ini yang dibawa, ini bumi nih, Pak, jagat ini. Nah kalau muternya ini pelan, waduh, bagaimana ini kira-kira itu? Masya Allah. Dan kalau sekiranya tahun depan nanti ini sampai tidak ada haji lagi, jangan tahu, ya, apa yang terjadi? Masya Allah, ngeri. Jadi orang-orang yang beriman, yang teguh dalam keimanannya dan ibadatnya, tetap saja orang itu akan selamat dan sukses. Jadi gitu. Afaghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala lakumul kitaba mufassalan walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Afaghayrallahi abtaghi hakaman, apakah aku akan mencari hakim selain Allah? Wa alladzi anzala lakumul kitaba mufassalan, padahal dialah yang telah menurunkan kepadamu, pada kalian, kitab yang terperinci. Walladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab yang lamuna, mereka mengetahui annahu munazzalun min rabbika bil haqq, bahwasanya min rabbika Tuhanmu bil haqq, dengan benar. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu menjadi di antara orang-orang yang ragu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal ini oleh lisan Nabi SAW, seolah Allah menyampaikan, kul sampaikanlah ya Muhammad kepada mereka, katakan bahwasanya apakah aku akan mencari daripada seorang hakim selain Allah, ya, untuk menetapkan daripada satu hukum di antara diri kami dan diri kalian. Jadi kisahnya di mana orang-orang Quraisy, orang musyrik Quraisy ketika itu menyampaikan kepada Rasulullah agar menjadikan daripada pemberi daripada ketetapan hukum tadi itu, mereka mengatakan bila kau mau ambillah daripada bangsa Yahudi ataupun orang-orang Nasrani untuk memberitahukan kepada kita ini, ya, mengenai daripada kitab yang turun kepadamu itu, ya. Maka dijanganlah oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka, bagaimana aku akan mencari seorang hakim selain daripada Allah, ya. Sementara Allah lah yang menurunkan daripada Al-Quran dengan benar, dan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kitab itu mereka tahu betul, gitu ya. Karena Yahudi dan Nasrani mereka tahu betul bahwa Al-Quran ini hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Mereka yakin, mereka tahu sebetulnya, hanya kadang-kadang kedustaan mereka, kebohongan mereka, gitu ya, yang ditutup-tutupi oleh mereka sendiri. Mereka tahu betul ini Al-Quran hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, ya. Karena itu kan jangan ragu, yakinlah dengan seyakin-yakinnya, ya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada kitab yang murni sampai hari kiamat nanti.
memberikan mukjizat bagi umat yang beriman. Jadi itu yang bisa diturunkan kepada umat ini yang besar Al-Quran ini. Umat dahulu tidak punya kitab, gitu ya. Kita turunkan nabinya saat itu disampaikan kepada mereka, nabi yang meninggal maka diambil oleh Allah kitab itu. Sehingga yang masih sudah di dunia. Ya. Injil juga begitu diturunkan. Taurat pertama begitu, Nabi Musa meninggal, Tauratnya diambil oleh Allah. Ya. Nabi Musa meninggal, sudah tidak ada lagi daripada Injil itu. Zabur juga ada lagi, ya. Dan Allah hanya memelihara daripada satu-satunya kitab yang ada di jagat raya ini adalah hanya Al-Quran. Walaupun manusia mengusahakan untuk merubah, mengganti dan berbagai macam gitu ya, maka tetap terjaga terpelihara. Ya, Masya Allah. Tidak ada satu huruf, tidak ada satu harokat pun yang bisa dirubah oleh manusia. Walaupun mereka membuat kadang-kadang dan Al-Quran palsu tadi bolak-balik semua akan ketahuan. Dan tidak ada seorang yang paling banyak menghafal daripada kitab itu lebih daripada Al-Quran, ya, Masya Allah. Sebab kitab setebal itu, ya, ribuan orang yang bisa menghafalnya. Di zaman dulu kitab Taurat itu cuma satu orang saja dihafal oleh Uzair, sampai dianggapnya Uzair itu sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena bisa menghafal kitab Taurat. Ya, itu hal yang menakjubkan. Dan tidak ada ceritanya orang yang hafal Injil setelah Nabi Isa. Tidak seorang pun yang hafal Injil itu setelah Nabi Isa. Gitu ya, Masya Allah. Al-Quran setebal itu, gitu ya, lafadznya terulang-ulang begitu, Masya Allah. Di belakangnya itu Pak, kan mirip semua itu, ya. Itu kalau nggak benar-benar jeli kan, Masya Allah. Tapi mudah, dapat mereka. Ya, namanya mujizat. Untuk menghafal buku biasa tipis aja sulit, gitu ya. Menghafal kitab yang tidak tebal dia sulit, gitu ya. Ini setebal itu bisa dihafal. Masya Allah. Ini kata mukjizat, ya. Ini kata mukjizat betul ini. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa was-sami'ul 'alim. Wa tamat kalimat rabbika sidqan, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan benar, wa adil dan adil. La mubaddila kalimatihi, tidak ada seorang pun yang bisa merubah daripada kalimatnya. Wa was-sami'ul 'alim, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, telah sempurna apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa merubah-rubah, ya, mengganti-ganti, nggak bisa. Betul-betul terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan dia Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kan sering kita dengar Pak, ada cetakan, gitu ya, dari mana dia disebarlah, gitu ya, dibagi-bagikan dengan gratis dan seterusnya, ya, lah dirubah, diganti dan seterusnya. Tapi ketahuan, pasti ketahuan. Kalau itu palsu, gitu ya, pasti ketahuan. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya, ya. Walaupun melalui asbab daripada hamba-hambanya juga. Hakikatnya Allah yang menjaga, Allah yang beritahukan kepalsuan atau perubahan penggantian daripada ayat itu. Allah beritahukan kepada hamba-hambanya, oh ini kok jadi begini, kok berubah begini, gitu ya. Maka kita tahu. Ilah keaslian, ilah kemurnian, gitu ya. Masya Allah. Ada siapin 115.
dua-duanya sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya dengan petunjuknya kepada kita semuanya. Zaman-zaman akhir seperti ini Pak, Masya Allah. Di zaman Nabi dia sampaikan bahwasanya sudah seperti nenek-nenek di dunia ini, ya. Ketika Jibril Alaihissalam membawa Nabi, ya, dalam perjalanan sholat Mi'raj, maka ada nenek-nenek, ya, yang berdandan, make up, gitu ya. Akhirnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya. Nabi terus berjalan sama Jibril, akhirnya melewati lagi orang. Ditanyakan kepada Jibril, ya Jibril siapa orang tadi itu? Ya Rasulullah, inilah gambaran dunia ini sudah seperti nenek-nenek, hanya karena dibedakin, hanya karena di make upin, gitu ya, maka nampak daripada dunia ini cantik. Padahal sudah seperti nenek-nenek. Itu di zaman Nabi Pak. Bagaimana zaman sekarang kira-kira? Ya, zaman itu nenek-nenek kira-kira. Zaman sekarang kira-kira bagaimana? Udah nenek-nenek itu Pak, gitu ya. Kalau kembali tadi itu, kira-kira bisa nggak bertahan lama kira-kira nenek-nenek itu? Ya. Kalau hari ini orang sakit belum mati, bagaimana karena hari esok? Kan kita jangan Pak. Kalau hari ini orang yang sakit itu belum mati, bagaimana kira-kira hari-hari esok? Gitu ya. Ya nggak akan mati insya Allah, gitu ya. Kan begitu. Karena selamat tetap orang-orang yang berpegang teguh daripada Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan selamat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.